Seorang ahli panas bumi dari Islandia mengalami kejutan luar biasa di Indonesia. Seorang veteran berpengalaman 20 tahun yang awalnya mengira ini hanya sekedar bantuan teknis biasa saat pergi ke Kepulauan Maluku, justru menyaksikan hal-hal yang tak terbayangkan. Saat peralatan tercanggih dari Jerman benar-benar tak berdaya, tukang las lokal berhasil mewujudkan teknologi yang dianggap mustahil dalam waktu 2 minggu, hingga hasil menakjubkan yang dinyatakan dunia sebagai perubahan paradigma. Apa yang sebenarnya terjadi di Maluku? Bagaimana pengetahuan tradisional dari sebuah negara Asia Tenggara bisa melampaui sains canggih negara maju? Semua pertanyaan ini akan terjawab jika Anda mendengarkan sampai akhir, dan Anda akan menyadari betapa luar biasanya Indonesia, serta apa itu inovasi sejati. Halo, nama saya Erikur Johansson. Saya seorang ilmuwan yang telah meneliti pembangkit listrik tenaga panas bumi selama 20 tahun di Institut Energi Nasional Reykjavik, Islandia. Saya masih ingat jelas pagi musim dingin yang dingin di Reykjavik saat saya minum kopi sambil memandang puncak Gunung Halla yang tertutup salju melalui jendela kantor. Islandia adalah negara adidaya panas bumi terbaik di dunia. Lebih dari 90% listrik negara kami dipasok oleh panas bumi dan tenaga air, dan 40% teknologi panas bumi dunia dikembangkan di Islandia. Jadi sejujurnya, ketika saya menerima tawaran kerjasama dari pemerintah Indonesia pada musim panas 2024, hati saya tidak begitu berdebar. Saya pikir ini hanya permintaan bantuan teknis dari negara berkembang lainnya. Rekan-rekan saya juga berpikir sama. Erikur, kamu akan pergi lagi untuk mengajar teknologi kita ya? Mereka berkata dengan nada meremehkan. Tapi sekarang saya menyadari betapa bodohnya kesombongan saat itu. Saya sama sekali tidak bisa membayangkan orang-orang yang akan saya temui dan kebijaksanaan luar biasa mereka. Saya tiba di Kepulauan Maluku, Indonesia pada pertengahan Juli. Saat pesawat kecil yang saya tumpangi dari Jakarta mendarat di Bandara Maluku, udara tropis yang panas langsung menyerbu masuk ke dalam pesawat. Bagi saya yang terbiasa dengan udara dingin kutub, rasanya seperti tercekik. Begitu keluar dari bandara, saya melihat sinar matahari yang menyilaukan dan pohon-pohon kelapa yang bergoyang tertiup angin. Indah, tapi sekaligus asing. Saya meragukan apakah pembangkit listrik tenaga panas bumi benar-benar mungkin di lingkungan tropis seperti ini. Tapi yang lebih mengesankan adalah pertemuan pertama saya dengan Dr. Rani Prasetya, kepala proyek. Wanita yang tampak berusia awal 40-an ini memiliki tatapan tajam dan suara penuh keyakinan. Begitu kami bertemu di bandara, jabat tangannya lebih kuat dari yang saya bayangkan, dan dari cara dia berbicara sambil menatap langsung ke mata saya bisa merasakan tekad yang kuat. Dr. Erikur, selamat datang. Anda akan terkejut melihat proyek yang telah kami siapkan. Selama perjalanan di mobil, pemandangan di luar jendela terus berubah. Desa-desa nelayan di pesisir, hutan tropis yang lebat, dan siluet gunung berapi di kejauhan. Semua ini terasa seperti satu sistem geologis yang besar. Dr. Rani adalah Kepala Divisi Panas Bumi Badan Energi Indonesia, dan sejak pertemuan pertama, dia berbeda dari yang saya bayangkan. Konsep desain yang dia tunjukkan berbeda dari sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi manapun yang pernah saya lihat. Saat tiba di kantor lapangan dan melihat blueprint yang dia bentangkan, saya kehilangan kata-kata. Ide menggabungkan sistem sirkulasi panas bumi 3 tingkat dengan pengetahuan geologi tradisional adalah konsep yang tak pernah saya bayangkan. Desain ini benar-benar kreatif, gumam saya. Tapi Anda bilang pengetahuan tradisional. Saat itu mata Dr. Rani berbinar bangga. Dr. Erikur, nenek moyang kami telah hidup berdampingan dengan tanah ini selama ratusan tahun.
Mengabaikan kebijaksanaan mereka adalah hal yang bodoh. Saya tersenyum pahit dalam hati. Memecahkan masalah teknik modern dengan pengetahuan rakyat tanpa dasar ilmiah. Tapi keesokan harinya, ketika saya melihat langsung struktur geologi lapangan, pikiran saya mulai berubah. Jalan menuju lokasi proyek cukup berat. Kami harus berkendara lebih dari 1 jam di jalan tanah, dan ada beberapa jembatan sementara untuk menyeberangi sungai. Tapi pemandangan saat tiba di tujuan benar-benar menakjubkan. Di tengah cekungan luas, mata air panas yang terbentuk alami mengeluarkan uap di berbagai tempat. Udara bergetar karena panas yang naik dari tanah, dan bau belerang khas menyengat hidung. Bagi saya sebagai ahli geologi, setiap fenomena ini adalah data. Struktur bawah tanah Maluku benar-benar berbeda dari yang saya alami di Islandia. Sejarah aktivitas vulkanik yang rumit selama ribuan tahun dan aliran air tanah yang tak terprediksi. Ini memiliki kompleksitas yang berbeda dimensi dari struktur geologi Islandia yang relatif sederhana, sumbu penyebaran linear dari punggungan tengah Atlantik. Malam itu, sambil mengatur data di penginapan lapangan, saya merasa cemas untuk pertama kalinya. Sepertinya sulit untuk memahami sepenuhnya sistem rumit ini bahkan dengan pengalaman 20 tahun di Islandia. Beberapa hari kemudian, Dr. Rani mengajak saya bertemu dengan tetua daerah, Baba Harim. Jalan menuju desa adalah jalan tanah sempit dengan hutan lebat di kedua sisi. Suara kicau burung dan dengungan serangga terdengar terus-menerus. Rumah Baba Harim yang berusia lebih dari 80 tahun adalah rumah kayu tradisional. Ayam-ayam berkeliaran di bawah rumah yang dibangun di atas tiang tinggi dan berbagai pohon buah tropis tumbuh di halaman. Kakek menunggu kami di beranda dengan mata yang mengandung kebijaksanaan mendalam di wajah keriputnya. "Selamat datang, tamu dari tempat jauh." Suara kakek terdengar jelas meskipun usianya sudah lanjut. Interior rumah lebih sejuk dari yang saya bayangkan. Langit-langit tinggi dan jendela yang terbuka ke segala arah menciptakan ventilasi alami. Di dinding tergantung foto-foto lama dan kerajinan tradisional, dan yang paling menarik perhatian adalah peta-peta kuno. Baba Harim adalah sosok yang paling dihormati di desa, dan dia menyimpan dokumen kuno yang diturunkan selama 400 tahun. Saat kami mengobrol sambil minum teh, kakek dengan hati-hati mengeluarkan kotak kayu tua. Saat kotak dibuka, aroma khas daun kelapa tua menyentuh hidung. Lontar Maluku yang tersimpan di dalamnya menunjukkan jejak waktu yang jelas, tapi terpelihara dengan luar biasa baik. Huruf-huruf kuno yang terukir di daun kelapa tampak hidup. Dr. Rani mulai membentangkan dokumen dengan hati-hati sambil menerjemahkannya. Mendengar isinya, saya semakin terpukau. Prinsip sirkulasi air dan panas vulkanik, pola perubahan energi menurut siklus musim dan bulan, hingga cara membaca aliran panas bumi, semuanya luar biasa akurat dan sistematis. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Benarkah ini catatan 400 tahun lalu? Baba Harim tersenyum dalam dan menjawab, "Nenek moyang kami harus memahami sifat tanah secara mendalam untuk menanam rempah-rempah. Cengkeh, pala, kayu manis, semua ini hanya bisa tumbuh dengan kualitas terbaik dalam kondisi panas bumi yang khusus. Itulah kebijaksanaan ini." Mendengar penjelasan kakek, saya merasakan keterbatasan pemikiran yang berpusat pada barat untuk pertama kalinya. Kami diajarkan bahwa sains dimulai di Eropa abad ke-17, tapi di sini ada pengetahuan sistematis yang terakumulasi jauh sebelum itu. Namun para ahli lain dari Islandia dan konsultan Eropa skeptis. Dalam rapat di malam itu, rekan saya Olaf Svensson secara terang-terangan menunjukkan ketidaksenangan. "Eirikur, kau benar-benar percaya tahayul seperti itu? Kita ini ilmuwan,
bukan dukun. Konsultan dari Prancis, Pierre Dubois, juga sama. Ini buang-buang waktu. Kita harus bekerja hanya dengan teknologi yang sudah terbukti. Melihat reaksi mereka, saya merasakan emosi yang kompleks. Di satu sisi saya pikir mereka benar, tapi di sisi lain saya terkesan dengan kecanggihan lontar Maluku. Tapi akhirnya sesuai pendapat mayoritas, pengetahuan tradisional hanya diperlakukan sebagai referensi. Proyek dimulai secara penuh pada Agustus. Jadwal kerja yang dimulai jam 5 pagi disesuaikan dengan iklim tropis, tapi masih berat bagi orang Eropa Utara. Pemandangan saat peralatan pengeboran besar tiba di lapangan sungguh spektakuler. Mesin bor terbaru yang didatangkan dari Jerman menjulang seperti menara raksasa setinggi 30 meter, dan di sekelilingnya berbagai peralatan monitoring dan komputer memenuhi kantor kontainer sementara. Kami memulai pekerjaan dengan metode pengeboran lurus ala barat. 500 meter pertama berjalan lancar. Sesuai perkiraan kami menembus lapisan batuan vulkanik, dan suhu bawah tanah juga naik sesuai perhitungan. Olaf dengan percaya diri berkata, "Lihat Eirikur, teknologi yang sudah terbukti memang yang terbaik. Apa yang bisa diketahui orang Indonesia?" Tapi saat melewati 1 kilometer bawah tanah, situasi mulai aneh. Kecepatan pengeboran menurun drastis, dan keausan mata bor jauh lebih parah dari perkiraan. Ini berarti struktur bawah tanah berbeda dari pemodelan komputer. Di titik 1,2 km muncul sinyal peringatan pertama. Komposisi air tanah yang naik dari lubang bor benar-benar berbeda dari perkiraan. Pierre yang melihat hasil analisis kimia wajahnya menegang. Aneh, komposisi seperti ini secara teoritis tidak mungkin. Saat mencapai titik 1,5 km, bencana akhirnya dimulai. Peralatan pengeboran tiba-tiba berhenti. Mata bor tersangkut pada sesuatu yang keras dan tidak bisa melanjutkan. Monitor terus menunjukkan sinyal aneh, dan warna air yang naik dari bawah tanah juga berubah. Masalah yang lebih serius ditemukan setelahnya. Akibat guncangan dari proses pengeboran, sistem air tanah terganggu, dan air tanah di sekitar mulai tercemar. Sumur-sumur di desa terdekat mulai mengeluarkan bau aneh, bahkan terjadi kematian massal ikan. Lapangan benar-benar dalam keadaan panik. Rapat darurat berlangsung semalaman, dan telepon laporan terus berdatangan ke kantor pusat di Reykjavik dan Paris. Saat itu saya merasakan ketakutan sejati untuk pertama kalinya. Sebagai ahli berpengalaman 20 tahun, saya belum pernah mengalami situasi seperti ini. Apa sebenarnya masalahnya? Suara Olaf serak karena stres. Saat menganalisis ulang data geologis, ada yang terlewatkan. Struktur bawah tanah Maluku bukan sistem vulkanik sederhana, tapi struktur kompleks yang terbentuk selama jutaan tahun. Air tanah mengalir ke arah yang berbeda dari perkiraan, dan distribusi sumber panas juga berbeda sekali dari simulasi komputer. Para ahli dari Islandia dan Eropa kebingungan. Bahkan dengan teknologi tercanggih yang mereka bawa, mereka tidak bisa menembus struktur geologi yang rumit ini. Setelah menganalisis data semalaman, Olaf menarik kesimpulan yang putus asa. Ini tidak mungkin. Teknologi kita tidak bisa menembus struktur geologi ini. Beberapa hari kemudian, krisis yang lebih besar datang. Media lokal mulai melaporkan masalah pencemaran lingkungan secara besar-besaran. Halaman depan koran, Kompas, memuat judul provokatif, "Kerusakan lingkungan oleh perusahaan asing," dan protes warga juga dimulai. Pergi. Orang asing pulang. Terdengar teriakan warga yang berkumpul di depan lokasi. Dr. Rani kelelahan karena harus memediasi antara pemerintah, media, dan warga setiap hari.
Matanya menunjukkan kekecewaan dan frustrasi yang mendalam. Akhirnya para ahli dari Islandia dan Eropa mulai merekomendasikan penarikan proyek. Yang lebih serius, perusahaan besar asing menunjukkan gerakan untuk mengakuisisi proyek dengan harga murah. Kesabaran pemerintah Indonesia juga mencapai batas. Menteri Energi langsung mengunjungi lapangan dan mengumumkan ultimatum. Jika masalah tidak diselesaikan dalam 6 minggu, proyek ini akan dihentikan. Saat suara dingin menteri bergema di lapangan, saya melihat bahu Dr. Rani merosot. Itu adalah saat mimpi yang telah dia persiapkan selama bertahun-tahun hancur. Saat itulah Baba Harim diam-diam memanggil Dr. Rani. Saya juga ikut, dan apa yang saya lihat di sana tidak akan pernah saya lupakan. Baba Harim mengeluarkan lontar emas yang selama ini dia simpan secara khusus. Peta dan penjelasan yang lebih detail tertulis di kain yang disulam dengan benang emas. Dokumen itu menjelaskan metode pengeboran melengkung dan prinsip sistem sirkulasi air panas dengan gambar. Panas bumi mengalir berkelok-kelok seperti sungai. Mencoba menembusnya lurus sama seperti melawan arus sungai. Itulah penjelasan Baba Harim. Dr. Rani langsung menyadari kegagalan pengeboran selama ini karena hal inilah. Saya juga akhirnya harus mengakui bahwa masalah geologi yang rumit ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan teknologi barat. Keesokan paginya, rapat tim lebih sengit dari sebelumnya. Ketika Dr. Rani menjelaskan isi lontar emas, Olaf dan Pierre menentang keras. "Rani, sadar. Kita ini ilmuwan, bukan penyihir," teriak Olaf. "Hanya tersisa 6 minggu dan mau mencoba metode yang belum terbukti." Pierre juga ikut. Tapi saya berbeda. Setelah merenungkan semalaman, saya punya kesimpulan. Apakah kita punya pilihan lain? Metode yang ada sudah gagal. Masalah terbesar adalah mewujudkan pengetahuan tradisional dengan teknologi modern. Dibutuhkan peralatan khusus untuk pengeboran melengkung, tapi hasil pesanan darurat ke produsen luar negeri sangat mengecewakan. Jawaban dari perusahaan peralatan pengeboran Jerman minimal butuh 6 bulan. Perusahaan peralatan presisi Jepang secara teknis tidak mungkin. Perusahaan pengeboran minyak spesialis Amerika, peralatan seperti itu tidak ada. Semua jawaban atas pertanyaan kami negatif. Dengan waktu 6 minggu, tidak mungkin membuat peralatan baru. Moral tim anjlok sampai dasar. Tapi saat itu, dari tempat yang tidak terduga muncul harapan. Teknisi Maluku Amin salah masuk ke ruang rapat. Pria awal 50-an ini tampak kasar dan sederhana, tapi matanya tajam. "Permisi. Apakah ada yang bisa saya bantu?" Suaranya tenang tapi penuh percaya diri. Setelah Dr. Rani menjelaskan situasi, Amin berpikir sejenak. Lalu dia berkata hal yang mengejutkan. "Pengeboran melengkung? Kalau itu bisa saya buat." Ruang rapat tiba-tiba sunyi. Olaf berkata dengan nada meremehkan, "Kamu? Kamu kan tukang las. Kamu tahu betapa rumitnya teknologi ini?" Amin menjawab dengan tenang, "Saya bekerja di galangan kapal selama 30 tahun. Membuat struktur melengkung kapal tidak jauh berbeda. Lagi pula setelah melihat gambar kakek, saya mengerti." Saya mendengarkan kata-katanya. Secara spesifik bagaimana caranya? Amin mulai menjelaskan, bongkar kepala bor yang ada dan buat struktur sendi. Seperti prinsip kemudi kapal. Hubungkan beberapa bagian kecil agar secara keseluruhan bisa bergerak fleksibel. Mendengar penjelasannya, saya semakin terpukau. Dia bukan sekedar tukang las.
Dia memiliki pengetahuan teknik intuitif yang terakumulasi dari pengalaman lama. Tapi bagaimana menjamin presisinya? Pierre bertanya dengan ragu. Di galangan kapal kami bekerja dengan akurasi sampai milimeter. Jika kapal sedikit saja miring, akan terbalik di laut. Jawaban Amin penuh keyakinan. Dokter Rani berkata dengan mata berbinar, "Amin, kamu yakin bisa? 2 minggu cukup. Semua orang desa akan membantu." Sore itu, Amin mengumpulkan rekan-rekannya yang bekerja di galangan kapal dan pengrajin terampil desa. Pandai besi, tukang kayu, teknisi listrik, bahkan nenek-nenek yang membuat kerajinan tradisional, sekitar 20 orang berkumpul. Awalnya saya pikir ini tidak masuk akal. Peralatan presisi bernilai miliaran rupiah dimodifikasi oleh orang desa. Tapi proses kerja yang mereka tunjukkan selama 2 minggu benar-benar menakjubkan. Pertama, Amin membongkar total peralatan pengeboran yang ada. Dia menganalisis setiap komponen satu persatu sambil merencanakan cara memodifikasinya. Tangannya setepat dokter bedah. Pandai besi desa Baski membuat bagian sendi kepala bor. Komponen logam presisi yang dia buat tidak berbeda dengan yang keluar dari pabrik. Komponen seperti ini pernah saya buat saat memperbaiki kapal dagang Belanda dulu, katanya dengan percaya diri. Teknisi listrik Suparto memodifikasi sistem kontrol. Daripada dikontrol komputer, lebih akurat jika manusia langsung merasakan sambil mengoperasikan. Dia memasang sistem kontrol manual tambahan. Yang paling mengejutkan adalah partisipasi nenek-nenek. Mereka mengaplikasikan teknik tenun tradisional untuk membuat pelindung kabel pengeboran. Prinsipnya sama dengan mepilin benang. Harus kuat tapi fleksibel, jelas nenek Suni. Melihat pekerjaan mereka, saya semakin kagum. Mereka tidak hanya memperbaiki peralatan yang ada, tapi membuat sistem pengeboran konsep baru. Yang paling mengejutkan, mereka memahami gambar lontar emas dengan sempurna. Mereka mampu menginterpretasikan gambar 400 tahun lalu menjadi desain teknik modern. Kebijaksanaan nenek moyang kami melampaui zaman, kata Amin. Prinsip intinya tidak berubah. Hanya bahan dan alat yang berkembang. 2 minggu kemudian, peralatan yang sudah dimodifikasi selesai. Secara penampilan mirip dengan peralatan asli, tapi secara detail benar-benar berbeda. Kepala bor bisa membengkok fleksibel seperti ular, dan sistem kontrolnya malah tampak lebih presisi. Hasil uji coba menakjubkan. Gerakan melengkung kompleks yang tidak mungkin dengan peralatan lama bisa dilakukan dengan bebas, dan akurasi kontrol juga jauh meningkat. Olaf dan Pierre kehilangan kata-kata. Hal yang mereka nyatakan tidak mungkin menjadi kenyataan. Saat itu saya menyadari bahwa teknologi sejati bukan hanya berarti peralatan terbaru atau teori kompleks. Pengalaman dan kebijaksanaan yang terakumulasi ratusan tahun, serta kreativitas untuk mengaplikasikannya dalam kenyataan, itulah teknologi sejati. Memulai pengeboran lagi dengan peralatan yang sudah dimodifikasi adalah awal September. Kali ini kami menggali melengkung mengikuti petunjuk lontar emas. Perbedaannya jelas dari awal. Kami melewati titik 1,5 km yang sebelumnya macet tanpa masalah, dan getaran yang terjadi selama proses pengeboran juga berkurang drastis. Kepala bor fleksibel buatan Amin mengalir seperti air menghindari struktur rumit bawah tanah. Ajaib, benar-benar seperti mengikuti aliran sungai, kagum Dokter Rani sambil memantau monitor. Tapi ujian sesungguhnya dimulai di titik 2 km bawah tanah. Menurut catatan lontar emas, di sini kami bisa menemukan sumber panas bumi terbesar, tapi sekaligus bagian paling berbahaya. Saat pengeboran mendekati 2 km,
tiba-tiba muncul sinyal aneh. Suhu panas yang naik dari bawah tanah meningkat drastis, dan jarum pengukur tekanan bergetar hebat. "Ada yang aneh," teriak Olaf. "Tekanannya terlalu tinggi." Saat itu, dari lubang bor menyembur uap panas dengan gemuruh besar. Seperti geser yang meledak. Semua orang segera mengungsi, dan lapangan langsung jadi kacau. "Gagal! Gagal lagi!" teriak Pierre putus asa. Tapi Amin berbeda. Dia tenang mengamati situasi sambil berkata, "Tidak. Ini berhasil." "Apa?" Melihat keributan itu masih bilang berhasil. Olaf bertanya dengan ekspresi tidak percaya. Amin menunjuk lontar emas sambil menjelaskan, "Lihat di sini." Di lontar juga digambar situasi yang sama persis. Ketika angin besar keluar dari tanah, pintu api sejati terbuka, begitu tulisannya. Benar saja, di dokumen tergambar situasi yang sama persis dengan sekarang. Dan metode penanganan tahap berikutnya juga tercatat detail. Baba Harim tiba di lapangan dan mengecek situasi. Dia mengangguk sambil berkata, "Benar. Sekarang permulaan yang sesungguhnya." 3 jam berikutnya benar-benar menegangkan. Mengikuti instruksi lontar emas, kami mengatur tekanan lubang bor secara bertahap dan menginduksi sirkulasi air tanah dengan cara khusus. Amin dan orang-orang desa bekerja dengan koordinasi sempurna seperti memainkan orkestra. Dan akhirnya berhasil. Kami menemukan sumber panas bumi sempurna di titik 2 km bawah tanah dan berhasil mengekstraksi energi bersih tanpa pencemaran air tanah. Yang lebih mengejutkan adalah outputnya. Kami bisa mendapat output 50% lebih tinggi dari rencana awal. Melihat angka yang muncul di monitor, saya tidak percaya mata sendiri. Ini secara teoritis angka yang tidak mungkin. Tapi keajaiban sesungguhnya terjadi setelahnya. Saat sistem beroperasi, air tanah yang tercemar mulai terpurifikasi. Sistem purifikasi alami bekerja dalam proses sirkulasi panas bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam Pierre. Dr. Rani menjelaskan, menurut lontar emas, struktur sirkulasi yang dibuat dengan pengeboran melengkung membuat air tanah melewati beberapa lapisan batuan sambil menciptakan efek filtrasi alami. Bahkan risiko gempa berkurang. Tekanan bawah tanah terkontrol stabil sehingga pergerakan kerak bumi mereda. Semua ini sudah diprediksi tepat dalam dokumen 400 tahun lalu, sungguh menakjubkan. Tapi cobaan belum berakhir. Ketika berita sukses tersebar, krisis tak terduga datang. Perusahaan asing tiba-tiba menunjukkan minat pada proyek. Suatu malam, Dr. Rani mendapat telepon darurat. Dr. Eirikur, gawat. Besok pagi delegasi perusahaan besar Jerman dan Jepang akan datang. Keesokan harinya, orang asing berjas muncul di lapangan. Mereka mengeluarkan kata-kata manis tentang transfer teknologi dan joint venture, tapi jelas berniat mengambil teknologi kreatif Indonesia. Perwakilan perusahaan Jerman berkata dengan sombong, "Terlalu berat jika kalian memonopoli teknologi penting seperti ini. Jika bermitra dengan kami, kalian bisa masuk pasar dunia." Eksekutif perusahaan Jepang juga ikut. Bagaimana jika kita mengajukan paten teknologi bersama? Tentu saja biaya pengembangan ditanggung kami. Tapi Baba Harim tegas, kebijaksanaan ini milik Maluku, milik Indonesia. Ini bukan yang bisa dijual dengan uang. Tekanan perusahaan asing terus berlanjut. Mereka melobi pejabat tinggi pemerintah dan memberi tekanan melalui media. Bahkan ada upaya merekrut tenaga inti dengan dalih mencegah kebocoran teknologi. Saat ketegangan mencapai puncak suatu malam, Amin diam-diam memanggil saya.
Dr. Erikur, percayalah pada kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Di matanya menyala kebanggaan dan tekad yang diwariskan nenek moyang. Tim evaluasi internasional dunia tiba pada Oktober. Tim evaluasi yang terdiri dari ahli panas bumi dari seluruh dunia ini termasuk profesor dari MIT, Stanford, Universitas Tokyo, dan pejabat tinggi International Energy Agency, IEA. Ketua tim evaluasi, Profesor James Wilson dari University of California tiba di lapangan dengan ekspresi skeptis. Benarkah ada teknologi revolusioner dari Indonesia? Jujur sulit dipercaya. Tapi begitu melihat langsung fasilitas Maluku, ekspresinya benar-benar berubah. Kecanggihan sistem pengeboran, efisiensi sirkulasi panas bumi, dan yang paling mengejutkan adalah dampak terhadap lingkungan yang hampir nol membuatnya terkejut. Ini tidak mungkin, gumam Dr. Heinz Müller, ahli panas bumi Jerman. Secara teoritis efisiensi seperti ini tidak bisa dicapai. Hasil analisis data lebih mengejutkan lagi. Efisiensi pembangkit 23,7%, angka yang jauh melampaui rata-rata 12% pembangkit listrik tenaga panas bumi yang ada. Ditambah lagi purifikasi air tanah, pengurangan risiko gempa, restorasi ekosistem, dalam semua aspek melampaui teknologi yang ada. Profesor Takahashi Hiroshi, ahli Jepang dari tim evaluasi berseru kagum setelah mempelajari lontar emas dengan detail. Dokumen ini sudah membahas teori-teori terdepan geologi modern 400 tahun lalu. Bagaimana hal seperti ini mungkin? Baba Hari menjawab dengan tenang, nenek moyang kami tidak berusaha menaklukkan alam. Mereka hidup bersama alam. Itulah kebijaksanaan ini. Setelah verifikasi menyeluruh selama 3 hari, tim evaluasi mencapai kesimpulan final. Profesor Wilson mengumumkan dengan suara bergetar, proyek Maluku adalah inovasi yang akan mengubah paradigma pembangkit listrik tenaga panas bumi dunia sepenuhnya. Ini melampaui capaian teknis sederhana dan merupakan peristiwa bersejarah yang menunjukkan perpaduan sempurna antara pengetahuan tradisional dan sains modern. Saat itu saya berkata di depan rekan-rekan, kita harus menulis ulang buku teks. Saatnya Islandia belajar dari Indonesia. Ruang rapat sejenak sunyi, lalu pecah tepuk tangan. Bahkan Olaf dan Pierre ikut bertepuk tangan. Mata mereka berisi rasa hormat yang tulus. Ketika hasil evaluasi diumumkan, media dunia berdatangan. CNN, BBC, NHK, bahkan jurnal akademik seperti Nature dan Science, semuanya memusatkan perhatian pada keajaiban Maluku. Wartawan BBC bertanya pada Dr. Rani, bagaimana Anda menjelaskan pencapaian seperti ini? Jawaban Dr. Rani jelas, ini adalah kebijaksanaan bangsa Indonesia. Kami bukan lagi negara yang hanya menerima teknologi. Kami adalah negara yang memberikan teknologi kepada dunia. Tekanan perusahaan asing terus berlanjut, tapi pemerintah Indonesia mempertahankan sikap tegas. Presiden langsung mengeluarkan pernyataan, teknologi Maluku adalah aset Indonesia. Kami tidak akan memonopoli teknologi ini, tapi juga tidak akan menyerahkannya dengan murah. Kami hanya akan mempertimbangkan transfer teknologi berdasarkan prinsip kompensasi yang adil dan saling menghormati. Beberapa bulan kemudian, Maluku benar-benar berubah. Desa nelayan kecil berubah menjadi pusat penelitian panas bumi dunia. Pertama, Museum Panas Bumi Tradisional Maluku didirikan. Replika lontar emas, alat-alat teknologi tradisional, dan kasus aplikasi modern dipamerkan. Pembukaan dihadiri ilmuwan dan pejabat pemerintah dari berbagai negara. Institut Penelitian Panas Bumi Internasional Maluku juga didirikan.
Institut yang dioperasikan bersama pemerintah Indonesia dan UN ini didatangi ilmuwan muda dari seluruh dunia. Mereka semua datang untuk belajar perpaduan pengetahuan tradisional dan sains modern. Amin Salah diangkat sebagai penasihat teknis institut. Sekarang dia sudah menjadi ahli peralatan panas bumi kelas dunia. Teknologi pengeboran melengkung yang dia kembangkan disebut Amin Method dan tersebar ke seluruh dunia. 20 tahun lalu masih tukang las yang memperbaiki kapal di galangan. Amin berkata dengan haru. Sekarang berbagai negara meminta kuliah undangan. Baba Harim menjadi penasihat Komite Pelestarian Warisan Budaya Dunia UNESCO. Peran utamanya adalah menggali dan melestarikan pengetahuan tradisional di seluruh dunia. Kebijaksanaan tidak menua, kata kakek. Seperti kebijaksanaan 400 tahun lalu masih berlaku hari ini, kebijaksanaan hari ini juga akan membantu seseorang 400 tahun kemudian. Dr. Rani diangkat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal International Energy Agency. Tugasnya adalah menggali dan memodernisasi teknologi energi tradisional negara berkembang di seluruh dunia. Maret 2025, proyek selesai 6 bulan lebih cepat dari jadwal. Upacara peresmian dihadiri Presiden Indonesia dan pemimpin berbagai negara. Pemerintah Indonesia mengumumkan proyek panas bumi Nusantara yang menyebarkan teknologi ini ke daerah lain. Rencana membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan teknologi Maluku di seluruh Nusantara seperti Jawa, Sumatera, Sulawesi. Yang lebih mengejutkan adalah pesanan luar negeri. Filipina, Selandia Baru, Kenya, Islandia, bahkan Jepang meminta transfer teknologi ke Indonesia. Islandia datang belajar teknologi ke Indonesia. Saya terharu. 20 tahun lalu tidak bisa dibayangkan. Maret 2025, saatnya saya kembali ke Islandia. Saat berakhirnya 8 bulan kehidupan di Maluku. Berpisah dengan Dr. Rani di bandara, emosi saya campur aduk. Dr. Rani, saya belajar apa itu sains sejati di sini. Bahwa sains bukan milik eksklusif Barat, tapi kebijaksanaan seluruh umat manusia. Dr. Rani tersenyum sambil menjawab, Eirikur, teknologi modern yang kamu bawa dan pengetahuan tradisional kami bertemu menjadi kekuatan yang lebih besar. Inilah kerjasama sejati. Amin dan Baba Harim juga datang mengantarkan. Amin memberikan hadiah kecil untuk saya. Miniatur kepala bor yang dia buat sendiri. Setiap kali melihat ini, tolong ingat Maluku kami, kata Amin. Baba Harim memegang erat tangan saya sambil berkata, teman muda, kamu sekarang sudah menjadi ilmuwan sejati. Orang yang tahu bahwa belajar tidak ada habisnya adalah orang yang benar-benar bijaksana. Pemandangan Maluku yang terlihat saat pesawat lepas landas tidak akan pernah saya lupakan. Uap yang mengepul dari pembangkit panas bumi bersatu dengan awan seolah langit dan bumi menjadi satu. Saat itu saya menyadari bahwa inovasi sejati bukan menciptakan sesuatu yang baru, tapi menggabungkan kebijaksanaan lama dengan teknologi modern secara harmonis. Pelajaran terbesar yang saya dapat dari Indonesia adalah kerendahan hati. Bahwa saya yang 20 tahun merasa ahli terbaik di bidang panas bumi, menjadi murid di hadapan kebijaksanaan yang tertulis di daun kelapa 400 tahun lalu. Dan saya benar-benar kagum pada kreativitas dan kemampuan teknis orang Indonesia yang mewujudkan kebijaksanaan itu menjadi kenyataan. Kembali ke Islandia, saya berbagi pengalaman di Maluku dengan rekan-rekan. Orang yang awalnya tidak percaya perlahan menunjukkan minat, dan akhirnya program pertukaran teknologi panas bumi Islandia-Indonesia dimulai. Kuliah, perpaduan pengetahuan tradisional dan sains modern, yang saya buka di Universitas Reykjavik setiap semester selalu ramai peserta. Mahasiswa dari berbagai negara berbondong-bondong datang
untuk belajar kasus Indonesia. Sekarang saya menulis cerita ini di Reykjavik. Di luar jendela angin dingin kutub bertiup, tapi di hati masih tersisa kehangatan Maluku. Akhir 2025, pembangkit listrik tenaga panas bumi dengan teknologi Maluku beroperasi di 15 negara di seluruh dunia. Semuanya menunjukkan efisiensi 40 hingga 50% lebih baik dari yang ada. Yang lebih penting, mereka memproduksi energi berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Pelajaran terbesar yang saya dapat dari Indonesia adalah kerendahan hati. Bahwa saya yang 20 tahun merasa ahli terbaik di bidang panas bumi, menjadi murid di hadapan kebijaksanaan yang tertulis di daun kelapa 400 tahun lalu. Dan saya benar-benar kagum pada kreativitas dan kemampuan teknis orang Indonesia yang mewujudkan kebijaksanaan itu menjadi kenyataan. Dunia sekarang memusatkan perhatian pada teknologi Maluku. Indonesia bukan lagi negara yang hanya menerima teknologi. Mereka menjadi negara pelopor teknologi yang menyajikan paradigma baru kepada seluruh dunia. Berita terbaru, cucu Babah Harim akan membuka jurusan baru, Teknik Pengetahuan Tradisional, di MIT. Putra Amin kuliah, Teknik Konvergensi, di Universitas Teknik terbaik Indonesia. Dan saya menerbitkan makalah berjudul Islandia Belajar dari Guru. Makalah itu sekarang digunakan sebagai buku teks di universitas seluruh dunia. Lebih dari itu, tahun ini saya terpilih sebagai penerima Nobel Fisika bersama Dr. Rani. Dalam upacara penyerahan saya berkata, penghargaan ini bukan milik saya sendiri. Ini adalah jasa nenek moyang Maluku yang menurunkan kebijaksanaan sejak 400 tahun lalu, Babah Harim yang menjaga kebijaksanaan itu, dan Amin serta orang-orang desa yang mewujudkannya mustahil menjadi mungkin. Kadang saya menatap replika lontar emas yang ada di ruang penelitian sambil berpikir bahwa kemajuan sejati bukan membuang masa lalu dan hanya mengejar yang baru, tapi menambahkan teknologi modern pada kebijaksanaan lama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang ditunjukkan orang Indonesia bukan hanya kemampuan teknis sederhana. Itu adalah kebanggaan yang mencapai inovasi tingkat dunia tanpa kehilangan akar mereka. Bukankah kebanggaan itu sumber kekuatan bangsa yang sesungguhnya? Sekarang pun di Maluku proyek-proyek baru terus berlangsung. Pertanian ramah lingkungan menggunakan teknologi panas bumi, desalinasi air laut, bahkan teknologi antariksa, inovasi berdasarkan kebijaksanaan tradisional terus berlangsung. Dan ilmuwan muda dari seluruh dunia belajar arti inovasi sejati di sana. Seperti saya dulu. Menyambut tahun baru 2026, saya akan mengunjungi Maluku lagi. Kali ini bersama mahasiswa. Mereka juga akan menyadari apa itu belajar sejati seperti saya. Indonesia, mereka benar-benar negara yang luar biasa. Dan sekarang seluruh dunia mengakuinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dan silakan berbagi pendapat Anda melalui subscribe dan komentar.